Oke, kita langsung kita bahas ini dulu ya. Apa mungkin teman-teman ada yang baru? eh Sorry ya. Ntar ini. Oke. Nah, untuk teman-teman yang baru nih yang harusnya buka akses apa untuk ngakses iTrade-nya kita ada dua. Jadi ada untuk yang di grup bersama, ada juga yang private gitu. Jadi teman-teman mungkin yang apa ya merasa terganggu mungkin ketumpuk-tumpuk gitu bisa pakai yang private ya. Yang private ini kalau yang belum bisa ngakses private coba nanti di ini kan ada private bot nih, nanti ditekan di situ. Biasanya ada 7 hari percobaan, nggak apa-apa nanti setelah atau lewat 7 hari bisa langsung register ke Om Rizky nanti ya. Nanti saya tag namanya. Ada di grup ini. Nanti saya tag ke sini ya. Boleh. Ntar saya sekalian aja ke copy username. Saya taruh di ini ya ke Om Rizky ya, ke Om Rizky boleh nanti daftar. Coba ini daftar private botnya ke Om Rizky ya. Nanti itu sudah saya tag ini ya. Jadi teman-teman ada dua opsi. Kalau merasa terganggu, misalkan di sini kan banyak yang akses juga. Jadi kadang numpuk-numpuk tuh yang di sini kan, yang grup AtherX ini. Nah, kalau misalkan terganggu di situ, bisa ngakses yang private sendiri gitu, jadi nggak terganggu. Cuman kita tetap berlakukan ada dua akses biar teman-teman juga bisa terinspirasi sama teman-teman yang lain yang ngakses juga gitu. Misalkan nih ada yang akses RALS, ada BBRI. Oh, BBRI ternyata bagus nih. Oke lah, gue masuk BBRI gitu kan. Nah, bisa seperti itu. Kalau kita private, kita nggak ikut di sini, ya kita kadang nggak kepikiran gitu kan. Kita cari-cari sendiri, kadang nggak sempat gitu kan. Nah, kalau di grup ini ada beberapa teman juga yang udah lama, ada yang banyak waktu, kebetulan dia udah emang apa ya, bisnisnya udah jalan sendiri atau dia lebih banyak waktu untuk fokus di saham gitu, jadi dia banyak waktu untuk ngecek iTrade-nya. Kadang dia muncul di sini kan kayak BBRI kan bagus nih. Nah, kita boleh ikutin nih besok BBRI gitu. Sebelumnya kita nggak ada kepikiran untuk BBRI gitu kan, tapi karena iTrade-nya bagus, karena ada orang yang kayak Pak Eka nih lagi ngakses tadi kan, nah kayak gitu jam 4 tadi gitu. Itu gunanya kenapa kita pertahankan ada dua versi gitu. Nah, ini juga cuan juga masih bagus gitu ya. Jadi dari sini aja kita udah bisa sebenarnya dapat menu-menu harian kita atau yang mana yang kita ikutin gitu ya. Ingat kita nggak apa namanya maksimalkan 10, jadi ikutin aja 10 gitu. Dari sini juga udah dapat banyak tuh. Dan kita juga share juga yang bagus-bagus ya kayak tadi PTRO, ada TPIA, Ratu, itu masih bagus. Ada lagi yang terakhir, Cuan gitu ya. Itu tuh, kayak gitu. Oke, sekarang mungkin teman-teman banyak yang belum kita ulangi lagi ya. Ada teman yang baru, cara ngebaca iTrade-nya. Jadi kita simply, kalau yang sambil kerja dan kita memang tidak tidak apa, tidak punya waktu untuk on screen terus, biasanya kita cuma pakai MLX doang gitu. Misalkan kayak cuan-cuan kan tadi bagus tuh gitu ya. Nah, kayak gini tinggal kita baca aja nih gitu. Kalau misalkan kita mau entry, jadi caranya itu adalah kita kan ngakses iTrade itu kenapa kita ngakses iTrade berarti ada dua kemungkinan kan. Kita ada barang, kalau kita ada barang kita mau kawal dia apakah masih on track apa enggak.
gitu. Kalau atau yang kedua, opsi yang kedua adalah kita ingin masuk gitu, kita mau entry. Nah, kalau mau entry berarti kita ngelihatnya baca ke daily dulu. Nah, daily, jadi kita karena data market itu pusatnya di daily, kita ngelihat daily dan basisnya itu adalah daily dan weekly. Kalau yang kita memang objektifnya itu adalah untuk momentum investing atau swing atau jangka panjang atau tidak punya waktu on screen terus gitu ya. Jadi hanya lihat MLX aja dan basisnya itu adalah daily dan weekly. Nah, kita lihat daily dulu gitu. Misalkan tadi skenario-nya itu cuan, kita mau masuk. Berarti kita, kalau untuk entry seperti kita di workshop dan di webinar kita bilang kalau untuk entry adalah lihat dulu machine learning-nya 3 2 1 gitu kan. Nah, kita harus baca ke tiga-tiganya gitu. Tiga dulu berarti yang di bawah ini. Yang di bawah ini dia lagi akumulasi apa enggak? Kalau kita lihat kan hijau semua nih gitu ya. Hijau gitu nggak ada merah berarti dia akumulasi ya kan? Berarti cek. Oke gitu ya. ML3 oke. Sekarang ML2 masuk ke ML2. ML2 garis putih yang ini regresi linear dia ngitung momentum. Kita lihat dia masih ke atas apa enggak, masih ngaceng ke atas apa enggak gitu ya. Kalau dia ke atas berarti momentumnya naik, masih terjaga momentum naik, berarti cek gitu. Nah kalau yang kedua ya, baru ML2, ML2 sebelumnya muncul kuning, tapi kuningnya masih kuning hollow, bukan yang solid, berarti masih probability-nya masih 50-50 gitu ya. Nah, tapi setelah kita cek jadi ML3, ML2 cek, ML1 itu masih setengah cek gitu ya karena belum solid kuningnya. Berarti masih oke nih, dua setengah lawan setengah gitu kan. Berarti masih oke gitu. Baru kita lihat setelah kita perhatikan daily-nya, baru kita perhatikan weekly-nya. Kenapa kita perhatikan weekly-nya? Kita untuk mengukur resiko. Apakah weekly-nya itu udah terlalu jauh naiknya, seberapa lama dia sudah akumulasi, gitu kan, dan seberapa jauh potensi resikonya, nilai dari ML2-nya. Gitu. Tapi kita baca juga cara yang sama. Kalau kita mau entry tadi di cuan, berarti kita lihat ML3 dulu. ML3-nya gimana? Masih akumulasi, masih garisnya hijau, bar hijau, akumulasi markup. ML2 juga masih ngaceng ke atas, masih ke atas dan muncul ML1 yang muncul itu adalah yang putih, berarti cek gitu ya, cek semua daily weekly baru kita masuk. Masuknya di mana? Kita bisa antri di nilai ML2 9147, kita bulatkan sesuai praksi 9150. Tapi itu kadang kejauhan. Udah, kalau strategi kita adalah kita yang penting dapat barang dulu. Kalau saya karena tidak on screen terus, ya udah saya langsung beli dulu 10%, 30% langsung ambil di offer. Habis itu gua ngantri lagi di 9150 atau di nilai ML1-nya ini 9580, 78 kita bulatkan ke fraksi gitu. Jadi kalau besok baru memasuk nih cuan nih boleh ngantri di 9580 sama di 91 berapa nih 9150 gitu. Nah, kalau misalkan terlalu jauh, yang penting itu adalah kita lihat posisi marketnya dulu. Kalau marketnya memang akumulasinya bagus di weekly daily dan momentumnya juga masih bagus weekly daily, tidak perlu ngantri di ML2 daily-nya ini gitu ya. Atau kalau boleh ngantri itu adalah dibagi modalnya, langsung masuk aja dulu, hajar kanan gitu ya, satu tik, oke lah gitu kan. Atau di nilai ML2 di 9580 ini gitu loh. Jangan terlalu takut karena apa? Karena bagus semua nih daily weekly gitu loh. Kalau dia misalkan retrace gitu ya nggak apa-apa. Kita ngantri lagi atau katakanlah kita nggak pakai proporsi 30 30 40 gitu atau 50 50. Satu aja itu ya udah biarin aja, mungkin dia akan retrace, dia akan naik lagi. Sabarin aja gitu ya. Nah, ini yang terjadi gitu caranya. Apalagi kalau kita lihat, nah kalau misalkan ini tips juga, kalau misalkan di hourly sama 50 minutes-nya akumulasinya lumayan bagus kayak gini,
kayak gitu tuh nggak harus ngantri jauh di nilai ML1 ini gitu loh. Langsung aja beli, gak usah repot-repot gitu. Apalagi kita juga bukan yang harus di market terus kan. Kita ya Tim, sambil kerja atau sambil tim, jalan-jalan gitu ya, sambil di luar negeri atau sambil buat project ini. kayak gitu. Baik. Itu kan jangan. Kayak gitu tipsnya gitu ya. Sama juga kalau misalkan kita lihat Ratu, saham Ratu. Nah, saham Ratu kemarin itu kita propose dia di sini kan. Cuman kita bilang sabarin aja dulu, sabarin. Kenapa? Karena di weekly juga dia baru Kayak mulai. minum obat aja. Kalau ini kan hijau udah kembali Pak, lagi. ya Pak, itu udah berapa jam pasti udah mulai goyang lagi minum obat lagi. Komut dulu ya. Oke, oke. Nah, kalau di weekly, nah ini baru mau mulai. Kalau Ratu ini baru mulai banget nih. Sebelum-sebelumnya kita lihat nih di weekly ya. Jadi kita attention pertama itu adalah ke daily ya, daily, daily gitu, daily. Mau apalagi untuk exit, sorry, untuk entry. Nah gitu ya di daily. Nah kalau kita baca dailynya, lihat nih minggu minggu kemarin gitu ya. Sekarang kan hari baru hari Rabu, sebelumnya kan libur. Minggu-minggu kemarin itu kan lihat nih, dia di situ-situ aja 5.700 sekitar situ kan. Nah, sekarang itu baru muncul lagi nih, baru muncul lagi ML3-nya baru akumulasi lagi gitu. Dan baru mau naik lagi nih ininya apa namanya ML2-nya. Dan di weekly juga baru mulai juga akumulasi markup-nya dan ML2-nya juga baru mau naik. Nah, Ratu ini baru banget mau mulai. Jadi misalkan besok itu gue langsung masuk nggak? Ya boleh langsung masuk. Masuknya di mana? Di 574. Atau lihat nih ya, kita nggak harus antri di 5.745 ini. Kenapa? Lihat nih, di time frame lebih kecilnya 15 menit dan 1 jamnya ini, akumulasinya itu benar-benar bagus kan. Dan momentumnya juga bagus gitu. Jadi besok itu langsung masuk aja di 5.090, dibagilah atau di nilai ML2 di hourly 5860. Nah itu langsung dapat tuh gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir gitu selama machine learning-nya itu terpenuhi gitu loh. Banyak teman-teman itu terlalu khawatir kayak Tefas gitu ya. Tadi kan kita rekom Tefas. Banyak tuh yang terlalu khawatir, mereka hanya langsung ngantri gitu kan, ngantri di nilai, coba kita lihat ya Tefas ya. Nah, ngantri di ML2 di satu sebelumnya ya, sebelum waktu. Oke, kita lihat ini kan yang udah jalan ya. Ini nih. Nih. Di satu ini kan tadi siang kita post jam 10 ya. Sebelum dia naik itu kan kita rekom Tefas. ML2-nya itu di 118 gitu ya. Nah, mungkin teman-teman itu ya udah gua antri di 118. Ya nggak apa-apa, antri di 118. Tapi ada harus boleh ngantri 118, tapi karena ngelihat akumulasinya itu bagus gini ya di time frame kecilnya, kita kemungkinan nggak dapat barang gitu. Jadi dibagi aja, paling nggak bagi dua gitu. Jadi langsung masuk aja dulu di 122. Tadi ini kan kita post 122 sampai 123, 24, 25, baru ngantri lagi di 118 gitu loh. Jadi selama dia terpenuhi iTrade-nya, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut gitu loh. Itu makanya kita bagi modalnya untuk kalau market uh, berubah arah atau dia sempat naik terus turun lagi gitu. Nah, ternyata dia naik sampai 140 gitu ya. Nah, besok gue belum dapat nih Tefas nih, gimana dong gitu kan. Nah, gak usah FOMO juga gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat iTrade-nya, lihat nih ML3 dulu ya, daily dulu, selalu daily dulu, ML3, ML2, baru ML1, daily. Setelah kita cek, ternyata cek ketiga ML ke weekly. Weekly-nya juga akumulasi nilai ML2-nya juga naik gitu ya, dan muncul ML1-nya juga putih, tebal, berarti masih lanjut nih gitu kan. Nah, kalau yang sudah beli tadi berarti tinggal kawal nih Tefas nih. Yang belum punya, gimana dong? Apakah gua ngantri 1 2 3? Gak apa-apa ngantri 1 2 3, makanya dibagi.
Nah, kemungkinan besar dia kan karena akumulasi hari ini di time frame kecil ini gitu ya 15 menit sama hourly kita lihat nih. Dia kan bagus nih, perhatikan kursorku ya. ML3, kemudian ML2-nya juga masih ngaceng ke atas gitu kan. Kemungkinan dia akan lanjut naik. Kecuali kalau tiba-tiba besok pagi langsung di UMA itu ya apa namanya apa tidak bisa kita hindari lah gitu ya. Tapi selama ini kayak gini, nah makanya juga kita bisa ngecek juga news gitu ya. Kalau dia ada UMA berarti dia akan turun dulu gitu. Nah, selama dia nggak ada UMA, kalau kita lihat yang dia akumulasi seperti ini, ya kita langsung bisa masuk gitu di 138 gitu. Nah, ini juga kalau misalkan nih besok itu ternyata Tevas itu malah merah gitu ya, tiba-tiba belum pembukaan itu udah merah, itu kesempatan masuk. Kenapa? Karena penutupan hari ini dia akumulasinya banyak nih gitu. Jadi benar-benar sesuai market ya gitu. Makanya di iTrade ini juga kita menyajikan real time dan kita benar-benar harus ngebaca realnya gitu dan kondisi terakhirnya gitu. Nah, kalau kita benar nggak di market itu bukan scientific ya, bukan fisika, bukan hukum fisika ya. Ini kan hukum apa ekonomi kan, supply demand gitu. Jadi nggak ada sakleknya gitu loh. Statistik di sini hanya ngebantu aja untuk navigasi. Jadi nggak ada sakleknya. Jadi kalau misalkan kita harus udah pokoknya antri harus dinilai ML2 daily 1 2 3 gitu ya, kita nggak akan dapat barang gitu. Jadi dinamis market itu dinamis dan kita juga harus dinamis. Yang penting itu adalah kita ngelihat datanya gimana gitu loh. Gitu ya. Oke, ada kalau yang untuk yang trading, kalau yang trading itu berarti harus ngeliat eh, running trade gitu. Paling gampang gitu, lihat running trade gitu kan, apa yang lalu lalang di running trade itu gitu kan. Dan kan di running trade itu ada ada nama emitennya, ada volumenya, ada juga berapa persen dia udah naik gitu kan. Nah, lihat tuh kalau lalu lalang pagi-pagi gitu kan dan dia baru naik 2 3%, langsung cek iTrade-nya. iTrade-nya kondisinya gimana? Masih bagus gak gitu kan? Kayak misalkan akumulasi nggak gitu. Begitu lihat iTrade-nya bagus semuanya di semua time frame, udah langsung masuk. Langsung masuk aja, HK aja nggak usah ngantri-ngantri kalau trading. Langsung HK, 1 tik 2 tik gitu, begitu naik, kawal di time frame 1 menit pakai X itu, atau enggak ketika naik 35% ya udah langsung cabut, bungkus cuannya gitu. Jadi nggak usah pakai screening gitu loh. Makanya screening itu sebenarnya jarang kita pakai ya. Baik trading screennya ya apa yang lalu lalang di running trade gitu. Kalau kita yang lagi apa untuk swing atau momentum investing ya berarti kita ngelihat apa yang lagi bagus, yang lagi posisinya bagus gitu. Nggak apa-apa kan kita lebih baik itu kita sabar menunggu gitu loh. Daripada lu loncat sana sini ujung-ujungnya boncos. Nah, kayak PTRO kan walaupun dia ada lihat nih ML3, selalu lihat ML3 dulu. ML3 akumulasi tapi dia di markdown. Ya nggak apa-apa kita nggak langsung keluar gitu. Karena apa? Dia masih ML2-nya masih ke atas gitu dan weekly juga baru mulai loh ini kan baru 1 minggu 2 minggu yang full dia itu baru minggu ini dia malah dan ML2-nya juga masih baru menukik ke atas gitu kan ya udah terus kalau gue baru mau masuk PTRO ya udah langsung beli aja di kalau saya gitu beli langsung di 3120 apalagi tadi ini ya di terakhir kondisi terakhir itu time frame yang lebih kecilnya itu adalah banyak akumulasi gini ya udah langsung beli aja langsung 3120 terus ngantri lagi di 3000 gitu ya udah biarin gitu jadi nggak usah terlalu susah-susah dia udah sabarin gitu kan gitu jadi mindsetnya itu adalah uh, kita ngeliat saham itu sebagai bisnis saja gitu loh jadi misalkan nih baru kita buka bisnis nggak mungkin dong kita langsung apa namanya langsung hari itu menghasilkan gitu ya kan
Ya kalau trading bisa gitu, trading aja nunggu gitu kan. Misalkan kita jualan di pasar. Ya kita kan nunggu juga gitu, seharian juga di pasar baru dapat yang laku gitu kan. Apalagi yang kita misalkan, jadi kita juga ngajar apa namanya, encourage teman-teman itu punya mental atau mindset pebisnis gitu loh. Selama dia on track, nggak usah galau, nggak usah apa namanya lompat sana sini, sabarin aja gitu loh. Ya sama kayak kita berbisnis kita kan, berbisnis misalkan misalkan buka bisnis penyewaan villa gitu kan, tunggu seminggu, 2 minggu, 3 bulan, sebulan gitu kan. Itu kenapa nggak melakukan hal yang sama di sini gitu loh. Nah, as long selama kondisinya bagus, masih on track gitu. Nah, itu mindset wealth beggar tuh kayak gitu gitu loh. Bukan yang apa-apa dia langsung lompat sana sini padahal masih on track gitu. Jadi kalau misalkan memang mindsetnya untuk trading, ya berarti ya udah trading, caranya kayak gitu, jangan digabung-gabung gitu ya. Itu aja sekedar masukan aja. Jadi untuk bacanya lagi, mungkin teman-teman yang baru itu aja bacanya, lihat daily dulu gitu ya, ML321 gitu. Kalau mau keluar berarti kebalikannya berarti 15 hourly. Kalau dia udah menuki ke bawah gitu, baru keluar. Ada yang mau diskusi nggak? Coba, ada nggak yang mau diskusi atau tanya? Gitu kan, apa namanya? Simple ya, harusnya simple sih. Kadang itu market itu ya ada kadang terjadi delay gitu. Ada kadang terjadi delay. Makanya itu kita kasih waktu. Dan kita juga ada dasar juga ya untuk ngasih waktu gitu di weekly. Makanya kita kasih waktu di weekly. Sama waktu misalkan waktu itu di TPIA kan. Ada yang begitu dia agak merah gitu, dia udah galau gitu kan. Udah langsung keluar gitu. Nah, harusnya bisa dikasih waktu. Alasan kita kasih waktu juga ada ya. Kenapa? Karena weekly-nya juga masih on track. Kemarin galaunya di sini nih, di sini nih, di sini, di 7.700 itu. Ketika dia udah retrace kayak gini, tapi momentumnya juga belum bengkok ke bawah dan daily-nya juga baru 1 minggu, baru di sini tuh udah galau gitu kan. Nah, ya udah, ya nggak apa-apa gitu. Pelajaran aja gitu. Selama on track itu harusnya nggak usah galau. Ikutin aja, sabarin aja. Kadang itu ada delay, namanya juga market ya, bukan bukan apa ilmu matematik ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, ada yang ini nggak? Ada yang apa? Diskusi nggak? Udah clear semua ya? Ya Mau udah. tanya dong, Oke Om. kalau kalau chart yang di KFT untuk besok bagus nggak? Di KFT, BKST, di KFT, SBKSP. Fanta, Fanta, Tango, Coba di chat apa? Oh DKFT. Delta, Oke Delta, oke Kilo, Fanta, Tango. DKFT. Nah kemarin yang ini nih DKFT sempat merah ya, yang tadi pagi ya. Nah dia langsung mantul kan? Kenapa mantul? Karena dia memang masih akumulasi. Nah tapi kita lihat nih, ini masih bagus, masih bagus. Karena kita lihat dia daily-nya masih akumulasi banyak, momentumnya juga dari ML2 masih ngaceng ke atas. Weekly juga, tapi weekly perhatikan udah jalan ke 3 minggu nih ya. Jalan udah ke 3 minggu. Nah, kalau baru mau masuk, berarti perhatikan resikonya. Nah, kalau misalkan seperti ini, bagi apa harus dikawal nih kalau baru mau masuk nih. Karena apa? Karena di bursa kita itu kadang tiba-tiba ada ada suspend gitu ya. Nah, itu tuh biasanya langsung begitu ada
UMA dia langsung banyak di apa dihajar kiri gitu ya. Tapi kalau mau masuk di sini ya masih oke. Masih oke. Tiga berapa nih? Sebenarnya di 390, 392 bisa masuk lagi. Tapi perhatikan kalau misalkan dia udah mulai bengkok nih ML2-nya harus keluar. Harus keluar gitu. Karena dia udah jalan 3 minggu gitu ya. Jadi dievaluasi aja gitu. Tetap mau ngambil seperti itu atau gue ya udahlah gue biarin aja deh, gue ambil yang lain gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ya udah biasanya gue main atau biasanya gue beli emiten atau saham itu misalkan katakan 10 juta, ya udah gue pakai 5 juta aja deh gitu. Ya bisa seperti itu gitu. Gitu Om. Masih bagus, tinggal resiko aja, resiko masing-masing pribadi berbeda gitu. Jangan sampai Omnya malah kepikiran gitu ya. Jadi kerjaannya juga jadi terkendala gitu loh. Atau misalkan sambil kerja jadi mikirin ini terus gitu, nggak sehat kayak gitu, nggak bagus. Gitu Om. Oke, siap. Ya, thank you, Pak. Karena kan banyak yang lain tuh kalau baru mau masuk di KFT ya gitu ya, evaluasi resikonya sendiri gitu. Tapi kalau udah punya barangnya misalkan di 300 atau di 250-an gitu, ya tinggal kawal aja udah enak nih gitu. Sama juga kayak misalkan nih cyber, orang tuh karena banyak news kemudian dia terus naik itu seolah-olah mungkin itu udah ngikutin. Biasanya akan berpengaruh ke psikologi kita itu kalau kita ngikutin saham, ya, udah ngikutin saham dari awal, tapi kita takut beli karena ngantri nggak dapat ngantri, sahamnya melaju terus, itu terus udah naik banyak karena sangkut di psikologinya, kebawa ke psikologi, akhirnya dia di atas baru beli untuk memuaskan psikologi tadi, untuk memuaskan yang nyangkut nyangkut di psikologinya gitu, kayak di cyber. Mungkin dia udah ngikutin dari 500 gitu ya, takut beli, akhirnya di 1000 dia malah masuk lagi gitu. Padahal dia udah beruntun naik nih gitu kan. Nah itu malah kalau dia nggak kawal, dia malah jatuh lagi gitu loh. Nah itu jangan seperti itu gitu ya. Makanya tadi di awal itu kita bilang, begitu dia baru mulai kayak Tevas misalkan atau kayak PTRO atau apa tadi Cuan, begitu dia baru mulai di bawah, kita ngambil aja dulu di atas gitu loh, asal dia weekly-nya bagus. Semua time frame itu iterate-nya bagus. 321 tuh cek. Biar nggak ada gatal seperti itu loh. Itu saya juga mengalami seperti itu. Biasanya tuh nyangkut di psikologinya gitu. Udah ngikutin dari awal gitu, nggak berani beli, ngantri-ngantri, nggak dapat terus antriannya. Udah beger, baru dia masuk gitu karena gatal, karena dia ngeliatin terus tuh, dia ngikutin tiap hari, tapi nggak dapat antriannya gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Selalu perhatikan resikonya, uji lagi, tanya lagi ke pribadi, ke resikonya masing-masing gitu ya. Toh juga ada yang lain gitu kan, maksudnya jangan nyangkut, jangan pakai psikologi nyangkut kayak gitu. Misalkan nih ada yang nanya Om Jowi ya, Antam, coba ya Antam. Ini Antam nih. Nah kayak Antam kan, kemarin kan udah kita bilang kan waktu diskusi Antam di daily yang daily yang yang di jam 12, Antam masih bagus gitu. Antam waktu itu kita ngambil posisinya Antam itu di sini. Di 2000 berapa nih? 2400 ya. Nah, di sini. Nah, habis itu dia besoknya dia memang naik gitu kan. Nah, kita bilang kalau Antam dari iterate-nya masih bagus gitu. Tapi kita harus perhatikan juga resiko. Kenapa kita udah mikir resiko? Karena kita lihat dong, kita selalu baca daily weekly ya. Weekly-nya ini udah berminggu-minggu gitu. Nah, kalau udah berminggu-minggu gini, logikanya nih, ada berita dikit pun yang tidak bagus atau kayak sekarang itu
eh, harga emas global itu turun gitu ya, ya orang-orang yang beli di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu udah langsung hajar kiri aja gitu kan. Nah, di situ kita bilang, Ethernet masih bagus, tapi perhatikan resiko. Kalau nanti dia bengkok dan turun lagi ke 2400, 2500, lu bisa ini nggak, apa namanya, lu masih tenang nggak hidupnya gitu loh. Maksudnya masih oke nggak psikologinya gitu kan. Itu. Nah, kalau sekarang nih, gimana nih, Antam gue udah punya, gue langsung keluar nggak gitu ya. Gue udah punya Antam dari 2000 gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau mau lihat exit, nah berarti kita lihat dulu yang 15 minutes sama 15 menitnya. 15 menitnya gimana? 15 menitnya itu Bollingernya udah turun-turun nih atau masih mendatar ya, masih mendatar gini kan. Kemudian di di hourly juga dia udah mulai turun nih, berarti udah mulai kawal nih gitu ya. Nah, kalau kita lihat daily kita lihat daily udah mulai ada muncul markdown, akumulasi tapi dia di markdown, udah cross. ML2 masih ke atas sih, ML2 masih ke atas, masih ada penahan gitu ya. Dan ML1-nya juga baru kuning hollow, belum, berarti masih bisa tahan. Masih bisa tahan nih posisi di Antam gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan beli yang 2000 kan enak tuh nahannya. Tapi gimana kemarin yang beli di 2700? Nah, itu udah keter-keter nih di sini gitu kan. Nah, itu dia. Gitu. Masih on track. Kalau kita bilang weekly Antam itu masih on track, tinggal dikawal ya gitu. On tracknya karena dia daily juga masih akumulasi walaupun ada markdown, tapi momentumnya juga belum bengkok ke bawah, panah kuning juga belum turun, belum kuning pekat gitu ya, dan weekly-nya juga belum ada markdown gitu ya, dan momentumnya juga masih naik gitu. Nah, nanti kalau Antam itu udah muncul yang merah gitu ya, dan apalagi merahnya itu terjadi di 2 bar, pengalaman kita ya. Di weekly merahnya ini garis ML3 udah merah di 2 bar, artinya 2 minggu bandar itu udah melakukan markdown, jual pelan-pelan, dan kita lihat lagi di time frame kecilnya dia turun, udah bengkok nih, nah itu udah harus keluar gitu, selamatkan. Kita rebalancing, kita switch ke saham yang baru gitu, jangan ditahan-tahan gitu. Posisinya loss, mau posisinya cuan tuh keluar, ganti yang lain gitu. Itu makanya kita bilang itu kalau udah posisinya itu udah di atas, lihat resiko, begitu dia bengkok nanti gimana gitu kan. Gitu ya untuk Antam ya. SMBR. Nah, kita lihat SMBR. Kalau saya sih karena sambil kerja, sambil jalan-jalan, sambil menikmati hidup gitu ya. Yang udah naik-naik itu saya udah nggak mau ngambil lagi, ngapain? Mending saya beli yang di bawah, yang akumulasi, yang masih on track, yang weekly-nya juga masih seminggu 2 minggu gitu ya. Itu saya sabarin gitu loh. Itu lebih anteng buat saya gitu kan, yang sambil kerja. Jadi saya nggak perlu monitornya itu hanya 1 hari aja, maksudnya pas malam gini doang gitu. Saya bisa menikmatin hidup, saya bisa kerja dengan santai gitu ya, daripada ngejar saham-saham yang udah naik di atas gitu loh. Kayak SMBR inilah, misalkan kemarin kejar di 250 gitu ya. Ini udah mau bengkok nih gitu kan. Nah, itu gimana gitu kan? Sebenarnya kalau ini udah sell on strength nih. Udah sell on strength. Apakah gua langsung keluar di SMBR? Nggak harus sih gitu. Kenapa? Karena weekly-nya juga masih oke. Tapi weekly-nya tahan nggak sampai ke 200, 210 sampai 200 gitu. Tapi ini udah bengkok nih, begitu udah ini nih, biasanya pengalaman kita ya, kalau dia udah di daily, udah muncul berhari-hari akumulasi dan markdown, garis ML3-nya udah merah, ML2-nya udah bengkok, dan muncul lagi yang panah kuning, artinya
itu kita udah harus keluar gitu. Kalau nggak mau keluar, nggak apa-apa, masih ada last chance. Last chance-nya atau kesempatan terakhirnya adalah di weekly. Tapi itu juga beresiko kalau dia turun lagi sampai ke 2000 ke 200, 210 udah terlalu jauh gitu kan. Nah, mending sell on strength posisi gini langsung strength on strength saja gitu. Nah, itu makanya kita bilang itu selalu lihat resiko, lihat resiko. Dan banyak saham lain, gak harus ngejar gitu. Makanya saya bagi tips ke teman-teman tuh, apalagi yang sambil kerja ya, yang sambil tidak bisa ngeliatin market on screen tiap jam, tiap menit gitu. Ambil yang di bawah aja gitu loh, paling enak kan gitu kan. Kita ambil terus sabarin, seminggu lagi cuan, ya kita nggak ngapa-ngapain. Dan kita tenang gitu. Jauh enak kayak gitulah, ya kan, daripada kita ngejar harga, nah kayak gini turun lagi, jadi mules kita kan, gitu. Ini Om Yudi, GPT free atau berbayar Om? Ini GPT free nih ya, GPT free. Nah, ya kita kan juga ada ini nih, ada kita ada kalau misalkan teman-teman itu lihat ada kan, ini digunain loh ya, ini bagus banget nih. HyperX GPT ini. Bagi misalkan nih teman-teman mau ngelihat secara real lebih lebih apa ya, lebih detail gitu. Coba kita cek aja ya nih ya. ChatGPT. Coba kita caranya itu adalah kita copy nih, misalkan nih mana tadi yang BRPT ya. Sorry, SMBR. SMBR kita copy nih ininya. Kemudian coba saya share di ini kelihatan ya ChatGPT, baru copy ke sini. Copy ke ChatGPT-nya baru ask anything, tanya apapun, bagaimana misalkan nih bagaimana analisa uh, dari saham ini gitu kan, saham ini gitu. Nah, dia akan jawab tuh, langsung jawab nanti. Nah, dia karena kita udah latih ya AlterX ini di chat GPT-nya. Nah, dia lagi nanya nih gitu kan. Nah, ini juga bisa digunakan apalagi khusus untuk saham US. Misalkan nih kalau saham Indonesia kan teman-teman tuh familiar mungkin ya. Kalau saham US kan banyak yang nggak familiar. Bisa ditanyakan ini saham apa gitu kan. Di Zoom, Bentar-bentar. lagi Zoom Coba apa? ini, Lagi Zoom ya? Online nih, lagi live. bentar ini Om Kuku. Nina yang bayar. Ada tulisan itu apa nggak itu? Om Kuku mana Om Kuku nih? Om Kuku Bang di apa? mute dulu. PPT berarti. Tempat siapa? Memang. Nina nyari yang paling murah jasanya. Tanya Nina Halo, besok. halo Om Kuku, tolong di mute dong. Oh, Bukan saya, siapa itu ya? Siapa tuh tolong di mute ya yang ini ya, yang kalau ada ngobrol di luar apa ke luar ya. Nah ini nih SMBR nih bisa ini sangat membantu gitu ya. Nah kita lihat, nah dia akan dia malah ngebahas lebih detail dia tuh. Tuh daily, weekly gitu kan. Nah dia bahas ketiga pilar malah kesimpulannya gitu ya. Nah, weekly bagus, daily mulai tidak bagus, ya kan? 15 menit dan 1 jam tidak bagus, artinya saat ini dalam fase koreksi gitu kan. Belum like entry untuk yang entry gitu ya. Nah, aksinya itu masih wait and see atau hindari dulu gitu ya. Nah, ini banyak nih gitu. Nah, malah dia bisa ngitung nih penurunannya, waspadai dulu. Nah, ini ada supportnya gitu ya. Dia lebih lebih detail gitu kan. Nah, bisa kita tanya ada narasi nggak? Ada narasi, ada good news nggak? Ada good news nggak di saham ini gitu kan? Nah, kita bisa nge-explore tuh.
Karena iTradex GPT ini terhubung dengan GPT gitu, GPT Premium yang kita punya gitu. Nah, dia kan balas nih. Nah, terdapat beberapa kabar positif good news terhadap saham Batu Raja. Nah, ini nih. Nah, tuh bisa di exercise nih gitu kan. Nah, oke, kalau Om, misalkan nih teman-teman tuh, oh ternyata newsnya masih oke, dan tadi kita cek weekly-nya masih akum gitu, ya udahlah gua pede lah gitu kan, pede lah gua eh, masih hold gitu. Yang penting itu adalah yang tadi kita jangan semua di satu saham. Nah, contohnya kayak gini gitu. Jadi intinya itu jangan sampai saham itu menjadi terngiang-ngiang gitu loh, kebawa sama psikologinya, membuat hidup tidak tenang, kerjaan jadi tidak tenang, kepikiran terus gitu. Nah, itu jangan sangat seperti itu ya. Om. Ya Om, boleh. Ya, itu kalau untuk komparasi gimana? Misalnya bingung nih, misalnya bingung dapat screening 3 saham lah yang Ah, bagus. ya. Terus bingung ini mana ya yang bagus, saham A, saham B apa saham C ya? Nah itu bisa nggak itu untuk komparasi? Om? Untuk komparasi di GPT ini, Iya, Om. bisa, coba aja, bisa. Gimana? Masukkan tiga. Bukan, jadi caranya itu masukkan yang pertama, misalkan saham, coba ya kita coba ya. Kita coba, misal kita coba saham Cuan, PTRO, sama Brand gitu ya. Ya, Om, dibandingkan gitu mana yang bagus gitu dari 3 yang bingung tuh. Coba ya. Jadi dia satu-satu. Jadi kita lihat, masukkan dulu Cuan, eh, baru sama bagaimana analisa saham Cuan ini gitu kan. Baru nanti kan dijawab tuh. Jadi kita kasih dulu dia konteksnya gitu. Jadi biar dia analisis dulu satu-satu. Nah, gitu. Kalau nanti udah selesai saham Cuan, kita masukkan lagi saham PTRO, kita masukkan lagi saham Brand gitu ya. Nah, setelah itu baru kita muncul pertanyaan dari ketiga saham di atas, menurutmu mana yang lebih bagus gitu ya. Baru nanti dijawab tuh sama dia. Gitu Om. Jadi tetap satu-satu. Jadi kita kasih dulu dia nganalisis satu-satu saham yang mau dianalisis. Gitu. Nah, ini butuh waktu ya dia ngerunning hasil analisisnya. Gitu Om. Nah, gini nih, kesimpulan berdasarkan SO of iTradex, weekly bagus, daily bagus, time frame bagus, AAG. AAG itu always aggressive go, atau akum-akum ganas, bisa langsung HK. Itu ya. Nah, ini juga ada tahapan-tahapannya. Oke lah, let's say gini gitu ya. Baru kita copy lagi saham PTRO. Saham PTRO. Copy aja ini langsung tadi mana nih ininya promptnya. Kita copy promptnya. Sorry. Saham PTRO ini gitu kan. Nah, ini kita coba exercise GPT ya. Ini sangat membantu loh bagi teman-teman tuh. Nah, dia ini butuh waktu ya. Oke, nah ini dong udah keluar dia. Oke, kita langsung ke ini, bisa dibaca lah ya. Kita langsung ke bawah tuh. Breakout di 3000 katanya, benar kan tadi kan? Tuh. Nah, weekly bagus, daily bagus, 1 jam 15 menit bagus, cek cek cek, AAG masuk gitu ya. Tuh. Kasih target lagi sama dia. Kalau mau yang langsung cepat keluar, biasanya lebih bagus kan dia sebenarnya. Gitu ya. Baru oke, bagus gitu ya. Brand.
Brand kayaknya kurang ya. Coba kita yang agak mirip-mirip ya. Kita coba Ratu deh. Mana nih yang... Om, Ntar, Bang. lanjut yang tadi Om, biar apa sekalian selesaikan yang Iya ya. komparasi. Makanya tadi kan kita bilang brand. Brand itu udah pasti jelek. Dia nggak milih brand gitu ya. Kita kasih yang mirip-mirip, yang masih bagus. Ratu bagus kan? Nah, kadang kan kita bingung kalau ketiga-tiganya bagus. Nah, kita kasih yang bagus lagi, yang Ratu. Bagaimana saham Ratu ini gitu ya. Nah, dia akan ngebaca ininya apa knowledge yang ditrainingkan ke dia. Nah, dia kan oke, oke. Kita langsung ke kesimpulan aja. Ini bisa dibaca-baca. Tuh, bagus loh dia. Nah, harga naik hari ini kan 8,18, volume besar. Dia ngebaca semua ya, baca volume juga. Breakout fase sideways bener ya. Fase sideways di breakout. Tuh, tuh. Nah, weekly mulai bagus, daily bagus, 1 jam 15 menitnya bagus. Bisa AAM atau bow and weakness. AAM bow and weakness itu berarti begitu dia merah besok masuk gitu ya. Nah, ini ada strategi exitnya juga dikasih tahu tuh. 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 Oke, kita tunggu. Nah, oke. Oke. Dari ketiga saham di atas, apa tadi? Cuan, PTRO, dan Ratu. Kalau harus milih satu saja, saham mana yang kamu rekomendasikan? Kita lihat ya jawaban dia ya. Nah, berdasarkan nih terbaik cuan tuh. Berarti milih cuan. Kenapa nih gitu kan? Nah, dibahas bagus banget sama dia tuh. Faktornya terus kalau di cuan sudah valid bullish gitu ya. PTRO baru mulai reversal, Ratu baru awal recovery. Pas ya. Kita bisa lihat di weekly-nya ya. Ratu itu baru awal recovery, baru di daily juga baru sideways, baru breakout sideways-nya gitu ya. Untuk momentum hariannya gitu, dibahas bagus banget nih. Nah, tuh, tuh. Kesimpulan, cuan saat ini dalam posisi bullish trend yang matang, sudah valid untuk di semua time frame dengan tekanan beli. Kalau yang paling optimal ya masuk cuan. Tuh. Kalau mau, aku bisa bantu hitung potensi risk reward simulasi skenario entry 3 tahap untuk cuan tuh. Mau dilanjut ke sana? Iya, silahkan misal. Nah, gitu Om. Bisa Om ya? Oke ya, Om Budi ya. Iya. Om, Ah, ini kan untuk mau mau entry ya. ah, Misal di Porto misal ada namanya, misal ada 5 saham lah. hmm. Ini mana yang bisa dijual mana yang paling paling jelek lah, paling jelek. Oh, Karena itu, kan kita misal ini cuan yang paling bagus mau diganti ke cuan lah. ah, Ini mana lah yang satu yang harus dibuang gitu, diganti cuan gitu gitu. Maksudnya mau exit lah gitu. bisa dilakukan hal yang sama. Misalkan nih yang tadi kan masukin kasih promnya itu tadi analisa, minta dulu ChatGPT-nya untuk analisa. Promnya kasih gini, bagaimana analisa saham ini, saham apa itu gitu kan. Baru nanti dianalisa, terus masukin saham kedua, masukin saham ketiga, masukin saham keempat, masukin saham kelima. Dari kelima saham di atas, saham ini, gitu kan. Kalau harus milih satu
yang tidak bagus atau harus dijual, saham mana yang kamu rekomendasikan. Gitu aja, Om. Hmm. Siap. Gitu. Jadi kasih dulu dia, kasih konteksnya dulu, dia harus menganalisis dulu satu-satu gitu. Nah, kalau cara kerja ChatGPT ini kan dia nurut urut ya. Jadi sebelum kita akhiri dia nanti misalkan di sini gitu ya. Misalkan oke terima kasih gitu ya. Oke terima kasih gitu. Kalau kita buat prompt kayak gitu, terus kita lanjut lagi dengan pertanyaan, itu baru dia nggak lihat yang di atas gitu. Kalau belum kita tutup, dia akan ngacu ke yang percakapan sebelumnya gitu. Dia ingat terus percakapan sebelumnya gitu. Makanya tadi kalau misalkan ada yang kasus kayak Om Kukuh tadi itu seperti itu, gitu aja caranya Om. Udah enak tuh, kayak gitu ya. Gitu. Nah ini nih kalau mau masuk cuan nih, ya kan? Harga saat ini tuh supportnya di sini, resistennya di sini, tuh bagus dia. Entry-nya bisa 3 kali tuh. Misalkan 12 juta, 9 juta. Udah bagus nih. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya teman-teman ya. Kita udah sediakan semua sebenarnya yang eh, udah sangat rapi kita siapkan untuk kita ya, untuk kita pakai. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita juga di sini gitu ya. Maksudnya kita juga menghasilkan cuan tuh ya dari market, makanya kita juga buatkan rapi, buatkan bagus, karena kita pakai juga gitu. Nah itu yang kita share ke teman-teman bareng-bareng gitu ya. Makanya teman-teman itu jangan ini ya mungkin bertanya-tanya gitu. Kok jarang rekom ya gitu kan? Nah karena memang ya kita udah sering saya bilang kita nggak anjurkan trading. Trading itu bukan untuk kaya. Susah untuk yang sekarang, apalagi untuk sekarang di di market Indonesia susah. Nggak seperti dulu gitu loh. Dan kita juga maunya itu adalah long game mainnya itu, dan kita pengennya itu adalah wealth beggar ya gitu. Dan kita maunya itu hidup kita tuh tenang, pekerjaan kita tuh lancar, kita punya bisnis juga nggak terganggu hanya mikirin saham, kita sambil jalan-jalan juga enak gitu ya. Nah makanya kita buat tuh tidak tiap hari, tapi kalau ada ya kita akan bilang gitu. Nah mungkin teman-teman tuh ada yang tidak se ekstrim, maksudnya tidak seperti itu gitu ya. Makanya kita siapkan nih ChatGPT-nya biar biar teman-teman tuh bisa langsung konsultasi aja di sini, karena kita udah training tuh, udah bagus banget, malah dia lebih lengkap malah dia tuh dan kita bisa lanjutin tuh. Nah kayak misalkan di saham ini udah mulai ya. Ini kan saham US sudah mulai nih, saham US sudah mulai kan. Coba kita tes saham PLTR gitu. Atau saham ADPT ya. Kemarin kan kita misalkan saham ADPT, kita tes aja. Ini kan bagaimana tadi daripada capek-capek gitu, langsung copy aja, copy. Nah tadi ya. Sorry Pak, mau tanya cara kopinya gimana ya Pak ya? Copy paste aja, copy paste. Gini loh. Copy dari ini ya kan, copy dari ini, copy kayak biasa gitu Om. Kalau dari laptop bisa langsung copy ya. Kalau dari HP, download dulu. Oh, langsung di gambarnya diklik kanan copy gitu ya? Iya, Langsung dipindah. Iya, kalau laptop enak. Klik kanan, copy, paste ke ininya, ke ChatGPT-nya. Kalau lewat HP,
save as, di save dulu dari Telegramnya, masuk ke memori kan, baru di chat GPT-nya diklik untuk attachment gitu. Oh iya iya, oke oke. Ya. Oke. Nah ini coba nih kita lihat nih saham US nih ya, bagaimana analisa saham Om, ADPT ini. ini chat Ah, GPT-nya gimana masuk ke dalamnya, Om? Chat GPT yang iTrade ini, Om. kan ada linknya tuh Om. Linknya ya. Coba mulai dari start. Start di Telegramnya ada start. Telegram ada start. Yang ngakses biasa, ngakses Oh, yang iTrade dan- biasa. terus ini kan ada iTrade GPT. Oke, Om. Terima kasih, Om. Klik itu langsung masuk tuh ke linknya. Oh, baik, Om. Terima kasih, Om. Tuh. Nah, ini saham ADPT, misalkan nih saham ADPT, coba ya. Kebetulan saham US nih lagi PLTR lanjut terus ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kan ada nih ADPT gitu kan. Posisi, nah dikasih juga nih semuanya. Nah, di sini kita bisa tanya juga di chat GPT ini gitu. Maksudnya jelaskan saham ADPT ini saham apa? Ini kan US stock ya. Nah, kayak ngomong ke manusia aja gitu. Nanti dijelasin sama dia, di search gitu. Jadi misalkan kayak misalkan gini kita kan nge-sering tuh. Kita kasih juga list-list dari kripto yang kita monitor kan, yang kita hold. Mungkin teman-teman tuh familiar sama Bitcoin, Ethereum, ada Solana, ada XRP, tapi ada satu ini kan MKR. Apa nih MKR gitu ya? Tanya aja di ChatGPT nih. Apa itu kripto MKR? Nanti jelasin dan nanya dalam tentang itu gitu. Nah, kayak ADPT inilah gitu kan. Nah, saham bursa US, nah berikut profilnya gitu kan. Nah, ada dikasih webnya. Kalau mau lebih dalam lagi tahu pilar satunya ya, semua tentang saham itu gitu. Nah, dijelasin nih. Jadi gini bisa tanya saham apa itu ADPT karena nggak familiar. Ini baru saham US, gue baru masuk saham US. Gue nggak tahu itu ADPT apa gitu kan. Tanya di chat GPT kita nih. Tuh, dikasih tahu produknya apa, fokus utamanya apa, kolaborasinya macam-macam nih, semuanya ada. Tuh, kalau kamu tahu lebih lanjut tentang laporan keuangan, data valuasi, proyeknya, nah itu semua bisa di sini gitu. Itu enaknya ya. Jadi kita udah sangat terbantu lah sekarang gitu. Thanks to teknologi lah dan makanya kita bilang kita selalu mengembangkan sesuai dengan teknologi gitu. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini membantu. Udah 1 jam. Silahkan dipakai itu ChatGPT-nya sangat membantu, sangat-sangat membantu dan lebih detail bahkan dari saya gitu ya. Dan ini juga ya, harap dibaca juga ininya chart dari iTrade itu gitu. Jangan cuman mengandalkan udah kita training sih ChatGPT-nya gitu. Jadi bisa saling membantu lah gitu ya. Oke teman-teman ya gitu ya. Nanti bisa langsung kapanpun dimanapun bisa ada 24 jam ya 24/7 ya hadir gitu. Jadi tidak perlu harus nunggu kita atau saya atau siapa teman-teman gitu semua udah lengkap kita buat di teknologi ini di iTrade GPT-nya. Oke, thank you teman-teman ya atas waktunya, atas sharingnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan salam cuan Jos Gandos. Thank you.
Thank you Om. Mas.